Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Fisika, Mekanika, dan Panas 10. Pada presentasi ini kita akan membahas tentang Tesla turbin. Sebelumnya, mari perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1 terlebih dahulu. Dari kelompok 1, kita ada Arlington Palindungan Perjuangan, ada Benaya Sahapasi dengan Munte, ada Maximilian Aryo Purwacaraka, dan ada saya sendiri, Muhammad Arif Kurniawan, dan ada Setiawan Edi Prayogo. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita membahas apa itu turbin Tesla, pengertiannya apa. Turbin Tesla sendiri itu turbin aliran sentripetal tanpa bilah yang dipatenkan oleh Nikola Tesla pada tahun 1913. Turbin Tesla punya beberapa nama lain, seperti Bondi-Rayet turbin. Hal ini karena turbin Tesla menggunakan Bondi-Rayet efek dan bukan fluida yang mendorong bilah seperti pada turbin konvensional. Juga itu disebut cohesion type turbin karena menggunakan efek kohesi, dan juga Panditi-Rayet turbin karena ada penemuan lain yang mirip dengan turbin Tesla oleh Panditi. Peneliti bioteknologi menyebutnya sebagai pompa sentrifugal multidis terhadap sistem cara kerja turbin Tesla ini. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Jadi berikutnya kita akan membahas prinsip dan cara kerja turbin Tesla. Jadi secara sederhana, turbin Tesla itu bekerja dengan adanya fluida bertekanan yang masuk pada tiap-tiap piringan. Nah, kemudian akibat adanya tekanan adhesif dan juga viskositas pada fluida terhadap permukaan piringan, ini membuat laju fluida tersebut terhambat sehingga memberi gaya pada tiap piringan dan piringan tersebut menjadi berputar. Media fluida akan melewati piringan membentuk lingkaran spiral menuju pusat piringan, di mana kemudian akan keluar pada lubang output atau bisa juga disebut exhaust yang terletak di bawah box turbin. Nah, kecepatan putar dan daya yang dihasilkan pada turbin ini bergantung dari masukan input, diameter piringan blade tersebut, dan juga jarak antar piringan blade Tesla. Berikut merupakan perbedaan antara turbin Tesla dan dibandingkan turbin yang biasanya. Untuk turbin biasa, mereka memiliki piringan bersudut, sementara turbin Tesla memiliki piringan yang polos. Mereka tidak ada baling-balingnya, hanya silinder padat. Lalu untuk turbin normal, mereka bekerja akibat tekanan fluida, di mana fluida, contohnya udara atau air, mendorong baling-baling atau bilah baling-baling tersebut. Sementara untuk turbin Tesla, mereka bekerja dengan tekanan adesi dan viskositas, di mana sifat adesi dan kekentalan dari fluida tersebutlah yang memutar turbin Tesla tersebut. Lalu untuk turbin normal, mereka digunakan untuk skala industri karena menghasilkan output energi yang cukup. Sementara untuk turbin Tesla, kurang efektif untuk digunakan pada skala industri karena efisiensi yang rendah atau karena ada masalah-masalah teknis lainnya. Baik, untuk slide yang ini, saya Benaya Munte akan membahas kelebihan turbin Tesla, yaitu dari cara prinsip kerjanya. Secara teoritis, Tesla telah mengemukakan bahwa turbinnya itu mempunyai tingkat efisiensi yang tinggi, yaitu mencapai 97%, sangat dekat menuju 100%, tetapi ini perlu dipertanyakan kembali karena bagaimanapun efisiensi tertinggi yang bisa didapatkan oleh para ilmuwan insinyur pada saat ini adalah 25%. Dan maka itu masih perlu dipertanyakan kembali, walaupun dengan kondisi-kondisi yang telah dipenuhi seperti RPM yang sangat tinggi. Lalu, turbin Tesla dapat berfungsi sebagai pompa dikarenakan mempunyai rotor yang berfungsi sebagai dua arah, dan dengan tenaga bisa bekerja sebagai pompa untuk cairan viskositas yang tinggi, dikarenakan oleh RPM yang tinggi juga. Dan dibandingkan dengan turbin-turbin modern zaman sekarang, mekanisme dari turbin Tesla ini sangat sederhana dan tidak perlu sebuah tenaga ahli yang mengerti akan ilmu-ilmu rumit dalam sebuah prinsip mekanikal, dan hanya karena dia bekerja dengan
putaran turbin yang cukup untuk memberi tekanan terhadap cairan-cairan viskositas tinggi. Next. Nah, pada slide yang terakhir pada kali ini kelemahan turbin Tesla. Nah, pada kelemahan turbin Tesla ini memiliki 3 kelemahan pada turbin Tesla, yaitu material penyusun mudah rusak, terus memiliki RPM yang rendah, dan tidak cocok untuk skala industri. Nah, material penyusun mudah rusak ini karena tekanan dan putaran yang tinggi pada rotor yang berhimpitan pada ruangan yang sempit berdampak pada cepatnya fraktur pada material yang digunakan. Terus, memiliki RPM yang rendah ini karena keterbatasan kualitas material dan untuk mempertahankan nilai efisiensi, turbin Tesla memiliki rotation per minute RPM yang relatif rendah. Nah, pada RPM ini, Tesla itu memiliki keefisiensian yang tinggi, tapi Tesla juga untuk mencapai efisiensi yang tinggi itu memerlukan RPM yang tinggi pula. Nah, inilah salah satu kekurangannya Tesla, yaitu memiliki RPM yang rendah. Terus yang terakhir, yaitu tidak cocok untuk skala industri. Nah, tidak cocok skala industri ini karena output energi yang dihasilkan tergolong kecil sehingga hanya maksimal apabila digunakan pada skala kecil, bukan pada skala raksasa seperti sektor industri. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi kami dari kelompok 1 yang membahas tentang turbin Tesla. Terima kasih.